semuanya, perkenalkan nama saya Maulisna Indonesia dengan NIM 11000120130130661. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengganti UAS semester 1 mata kuliah Internet of Things dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebelum menuju ke inti video, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Novel Bardiawati dengan NIM 110010121130663. Perkenalkan, nama saya Najla Ayu Putri dengan NIM 11000120130130664. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Katyana Maura Dalimunte dengan nomor induk mahasiswa 11000120130130665. Perkenalkan, saya Nayoko Nugroho dengan NIM 110001201303666. Sebelum membahas lebih lanjut tentang lembaga-lembaga tinggi negara, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara ini merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Menurut sejarahnya, lembaga tinggi negara di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga tinggi negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah lembaga tinggi negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, menurut Undang-Undang Dasar, ada yang disebut dengan lembaga tertinggi negara, yang pada masa itu isinya hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disingkat MPR, yang menjadi perwakilan dan pelaksana kedaulatan rakyat serta menjadi perwujudan nyata dari sila keempat dari Pancasila. Pada masa itu, MPR sebagai lembaga tertinggi negara diberikan kekuasaan yang tak terbatas atau biasa dikenal dengan istilah superpower, karena kekuasaan ada di tangan rakyat, namun sepenuhnya dipegang oleh MPR. Susunan keanggotaan MPR itu sendiri terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan yang diangkat. Kemudian, muncullah istilah distribution of power, yang maksudnya adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas itu bisa mendistribusikan kekuasaannya kepada beberapa lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MH, yang kelimanya itu memiliki kedudukan yang sejajar. Setelah amandemen, lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri atau yang satu bukan merupakan bagian dari yang lainnya. Dalam melaksanakan kekuasaan dan kewenangannya, lembaga negara tidak terpisah atau terlepas secara mutlak dengan lembaga lain. Yang kemudian hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang 1945 menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Pasca amandemen dalam konstitusi itu sendiri tidak lagi dibedakan antara lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Hanya ada lembaga tinggi negara. Hal itu membuat posisi MPR setara dengan posisi lembaga tinggi negara lainnya. Dan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Selain itu, muncul berbagai lembaga tinggi negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertamanya adalah fungsi legislasi. DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, lalu yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu DPR memegang kekuasaan untuk mengesahkan RAPBN. RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu DPR berkewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD merupakan lembaga negara yang kedudukannya berada di setiap provinsi. Memiliki tugas dan wewenang menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dengan pusat, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi lainnya.
dan juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Lalu yang kedua, ada memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Lalu yang terakhir, ada melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya itu adalah presiden. Presiden pada ikatnya itu adalah suatu pimpinan, suatu perusahaan, organisasi maupun negara. Di Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Di mana sebagai kepala pemerintahan yaitu adalah menjalankan pemerintahan sehari-hari, dan sebagai kepala negara yaitu yang pertama sebagai panglima angkatan perang. Yang kedua, menyatakan perdamaian maupun perang dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ketiga, menyatakan negara dalam bahaya. Keempat, mengangkat duta dan konsul. Dan yang terakhir kelima, memberi gerasi, rehabilitasi, abolisi maupun amnesti. Selanjutnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi keuangan negara, yang memiliki tugas dan wewenang yang pertama, memeriksa dan mengawasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, BUMD maupun lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, menetapkan standarisasi pemeriksaan keuangan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, menyerahkan hasil pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan tersebut kepada Presiden, Gubernur, Wali Kota. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang diketuai oleh seorang hakim agung yang telah diusulkan oleh DPR dan berasal dari usulan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung sendiri memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Lembaga kehakiman yang selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan 9 hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki 5 tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa yang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang keempat, membubarkan partai politik. Dan yang kelima, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B, dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Lalu, bagaimana dengan posisi rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jika pada sebelum amandemen konstitusi posisi rakyat berada di bawah MPR, maka pada pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, kedaulatan rakyat tidak lagi berada di tangan MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.